Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Daroini, NIM T 2019-1097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu kita akan mempelajari tentang cara menambahkan gambar atau foto, animasi, grafik, dan juga tabel dalam PPT atau PowerPoint. Nah, di sini saya sudah menulis judulnya, Masa Kemajuan Peradaban Islam. Terus kita bisa menambahkan tulisan lagi. Kita klik insert, lalu klik text box. Siapakah ilmuwan Nah, ini berhubung tulisannya kecil, kita bisa sesuaikan sendiri besar kecilnya. Kemudian, nah sudah kita tulis siapakah ilmuwan yang dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat. Nah, bagaimana cara masukkan fotonya? Nah, kita klik insert nomor 3 di toolbar dari sebelah kiri. Kita klik, lalu kita klik picture. Nah, kemudian kita masuk ke file di mana kita menyimpan foto tersebut. Nah, berhubung saya itu download, jadi kita masuk ke download. Lalu kita klik foto yang ingin di-input. Kemudian ini klik, lalu kita klik insert. Nah, muncul di sini, kita pindahkan sebelah sini. Untuk besar kecilnya foto, kalian bisa klik ini, tombol pojok-pojoknya itu. Saran saya ketika memperbesar atau memperkecil foto, jangan pakai yang sebelah sini, sebelah kanan kiri atau atas bawah, karena ukurannya akan menjadi aneh menurut saya. Kemudian misalkan kita tambah lagi contoh arsitektur di masa kemajuan peradaban Islam di Cordova. Ini kita bisa perbesar dulu. Sudah. Lalu kita input fotonya, yaitu klik insert, kemudian picture. Lalu kita masuk ke file di mana file tersebut disimpan. Kemudian kita klik fotonya, lalu kita insert lagi. Nah, ketika sudah muncul, kita besar atau kita kecilkan, sesuaikan dengan keinginan kalian. Sudah? Lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menginput foto atau gambar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan animasi. Nah, di sini kita klik dulu, bisa di klik ininya. Nah, kemudian kita pergi ke toolbar. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 dari sebelah kiri ada tulisan animation. Kita klik animation, lalu misal pakai ini. Nah, untuk animasi sendiri, ini ada entrance, kemudian emphasis, kemudian juga exit. Mungkin di layar teman-teman tidak kelihatan ya, karena pernah saya coba kemarin untuk rekam layar tidak muncul. Nah, di sini entrance itu ketika masuknya, emphasis itu ketika sedang berjalan, bisa digoyang-goyangkan atau bisa bercahaya, kemudian transparan dan lain sebagainya. Kemudian kalau exit itu ketika tulisan tersebut keluar gitu. Kita pakai yang entrance ya, pakai entrance. Kemudian ini sama ini jadi satu. Kita animasi pakai ini, wheel. Kemudian yang ini arsitektur sama fotonya kita pakai shape.
Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara memasukkan dan juga menginput foto dan juga menambahkan animasi. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Bentar. Nah, kalau tadi kan ini masa kemajuan peradaban Islam di dunia, kemudian foto Ibnu Sina, kemudian juga contoh arsitektur di masa kemajuan peradaban Islam. Nah, begitu cara menambahkan foto atau animasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan tabel atau menginput tabel ke dalam PPT. Yang pertama, dalam toolbar kita klik insert, kemudian kita klik table, kemudian kita tambahkan tabel sesuai dengan data yang ingin kita input. Misalkan 4x3, kita klik, lalu kita sesuaikan. Untuk mengecilkan ini bisa diklik pada sisi kanan dan kirinya. Kita pindahkan ke bawah. Nah, ini bisa ditulisi kelas kelas 1, misalkan ini ya, kelas 2, kelas 3. Nah, setelah itu saya ingin di sini itu judulnya ya dijadiin satu, jadi 2 baris ini dijadiin satu. Bagaimana caranya? Kita klik pada toolbar yaitu layout paling akhir sendiri. Nah, kemudian di sini ada merge cell. Merge cell, kita klik merge cell tersebut. Nah, jadi satu. Jadi satu baris, awalnya 2 baris jadi 1 baris gitu. Kemudian saya pengen ini dibagi menjadi 2. Kita pakai split. Oke. Nah, ini ditambah garis lagi. Untuk desainnya bisa klik desain supaya tidak bosan, bisa dipilih. Ini banyak sekali macamnya, bisa pakai ini, pakai ini ya. Nah, kemudian ini tabel, kita taruh ke atas dulu ya, taruh samping. Kemudian bagaimana cara memasukkan atau menginput grafik? Kita klik insert lagi di toolbar, kemudian chart ini. Nah, untuk grafik sendiri itu banyak sekali macamnya. Ada kolom, ada line atau garis, ada pie, ada bar, area, scatter, stock, surface, donut, bubble, radar, dan lain sebagainya. Ini lainnya seperti ini, grafik seperti ini, seperti garis-garis seperti itu. Kemudian pie seperti ini, biasanya digunakan untuk persen-persenan. Kemudian ini bar, kemudian ini area, ini scatter, stock, surface, donut, bubble, dan juga radar. Nah, di sini kita coba pakai kolom, karena yang paling sering dipakai itu biasanya kolom. Kita klik pakai yang ini ya. Oke, nah setelah diklik OK nih, di sini muncul Excel-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk menambahkan grafik sendiri, caranya tidak jauh berbeda. Yang pertama yaitu kita klik insert pada pada toolbar, kemudian kita pilih chart, kemudian kita tentukan kita mau memilih grafik model apa, karena di sini banyak sekali modelnya ya, namun tidak kelihatan di screen laptop atau screen layarnya ini. Ada macamnya itu, ada kolom, ada line, pie, bar, area, scatter, stock, surface, donut, bubble,
kemudian juga ada radar. Di sini saya akan memakai yang kolom. Kita klik modelnya, kemudian kita klik OK. Lalu setelah muncul Excel seperti ini, kalian bisa mengubah atau menginput datanya langsung. Misal tugas harian, kemudian ada UTS, ada UAS juga. Ini bisa dihapus. Ini bisa diganti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kalian bisa masukkan nilai atau data yang sudah dikumpulkan, taruh sini. Oke. 1, 2, 3 sudah. Kita bisa minimize saat. Nah, kemudian data yang kita masukkan tadi ke dalam Microsoft Excel akan muncul di sini. Nah, kita sesuaikan dulu ya besar kecilnya. Setelah itu, jadi di sini memberi kayak penggambaran bahwa untuk tugas harian kelas yang biru ini kan kelas 1, yang merah kelas 2, yang hijau kelas 3. Pada kelas 1 tugas hariannya itu ini 4, kemudian kelas 2 di sini yaitu pada angka 2, kemudian yang di sini angka 1,5 gitu. Disesuaikan dengan datanya pokok. Kemudian untuk desainnya kalian bisa klik layout, kemudian jika ingin menambahkan judul, klik chart title di sini. Saya pakai ini, set. Kita tulis nilai rekapan nilai gitu ya. Rekapan nilai sudah. Nah, di sini bisa kita rapikan sendiri ya, teman-teman. Nah, dirapikan sendiri supaya kelihatan rapi. Nah, sudah. Kemudian ketika kita ingin memberikan judul di sampingnya, kita bisa pakai ini. Rotate title, vertical title, horizontal title gitu. Untuk chart title sama axis title ini. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian untuk legend ini yaitu keterangan yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini bisa ditaruh sebelah sini, atau sebelah sini, atau bawah, atau mana. Kalian bisa lihat di legend. Kemudian data tabel. Nah, data yang kita masukkan di Excel tadi bisa kita tunjukkan di bawahnya gitu, di bawah sini. Itu kalau ingin menunjukkan itu bisa ditaruh, bisa klik data labels. Data table. Kemudian data label ini bisa ditaruh, bisa dilihat ya. Nah, gini. Oh, untuk kelas 1 ini 4,3. Untuk kelas 2 pada UTS ini rekapannya 4,4 grafiknya gitu. Ini untuk nulis angkanya data label di sini di atasnya gitu. Jadi kalau ingin desain-desain seperti itu bisa di layout. Dan bisa dilanjutkan sendiri, bisa dicoba sendiri di rumah masing-masing dengan laptopnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.